SDGs Desa Channel, sarana edukasi dan informasi SDGs Desa. Channel ini dikelola dan dikembangkan oleh TV Desa dan Kode Indonesia. Namanya Kerabat Desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang pemecahan masalah pembentukan DBM XPNTM menjadi BUMDes bersama. Sedianya mestinya bergabung salah satu yang menjadi pakarnya urusan ini, tapi akan kita kehadiran dari teman di BUMDes yang sudah sukses, BUMDesma yang sudah sukses melakukan transformasi dari XPNTM. Sebelumnya kita serahkan ke Gus Ivan, mungkin bisa memberikan update terbaru dan mungkin juga ada pengantar untuk tamu kita pagi hari ini. Pagi Gus. Pagi Gus Kocok. Oke. Masih terasa sangat pagi gitu ya? Masih terasa sangat pagi. Ini kebetulan baru aja dapat rest area, langsung parkir langsung. Jadi Oke, silakan Gus, mungkin ada update informasi terbaru karena kayaknya juga beredar juga ini tentang RPL dan beasiswa. Dan kita nanti juga mendengarkan informasi dari kisah sukses transformasi XPNTM ke BUMDes. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi WA terakhir dari Gus Halim tadi pagi jam 2 karena baru selesai untuk yang desain untuk status WA kita pada pagi hari ini, yaitu ini disebut sebagai RPL desa. Jadi rekognisi pembelajaran lampau desa. Jadi RPL itu akan seperti sudah pernah kita diskusikan. Nanti kalau sudah sampai ke Capman-nya sudah bisa dipublikasikan, nanti kita akan diskusikan bersama segera. Itu bagaimana pengalaman kerja, terutama pengalaman kerja, kemudian ditambah dengan pelatihan-pelatihan, jangan lupa itu sertifikat SDGs Desa, sarapan SDGs Desa, itu semuanya bisa dikonversi menjadi kredit mata kuliah di S1, S2, dan S3. Dari pooling sarapan SDGs Desa pada tahun lalu, itu paling tidak ada dua hasil yang kemudian dipegang oleh Kementerian Desa. Yang pertama bahwa ternyata kebutuhannya itu hampir 50% S1, RPL S1 dan RPL pasca S2 dan S3. Makanya kemudian sudah mulai disiapkan gitu perguruan tinggi yang sudah siap bersedia untuk kerjasama itu. Jadi S1 itu diharapkan akan kuliah itu selama-lamanya 2 tahun, 4 semester, yang paling tidak 3 semester itu adalah
tinggal atau sambil bekerja seperti biasa. Jadi tidak di kampus, tapi memang RPL, rekognisi pembelajaran dari kerja-kerja biasa. Kalau yang menjadi kepala desa tetap melakukan aktivitas kepala desanya. Yang menjadi pengurus BUMDes, BUMDesma tetap melakukan aktivitas BUMDes maupun BUMDesma. Demikian juga pegiat-pegiat yang lain, BPD, Karang Taruna, dan sebagainya. Nah, yang kedua dari polling tahun lalu itu bahwa 99% peserta polling itu menyampaikan kebutuhan akan beasiswa. Maka saat itu kemudian yang ditempuh oleh Gus Halim adalah menggali sebanyak mungkin beasiswa. Dan di minggu ini itu secara tiba-tiba, karena sebetulnya sudah siap ya, jadi siapan surat-surat beasiswa sudah disiapkan sejak tahun lalu, tapi minggu ini ketika mendadak ada yang bisa menyampaikan itu, maka kemudian segera semua bergerak. Misalnya pada hari kemarin itu sudah mulai disebarkan seluruh surat kepada bupati dan wali kota. Karena ternyata salah satu yang segera bisa menyediakan dan memang membutuhkan realnya itu seperti itu. Yang pada hari ini misalnya ada utusan dari Gus Halim, utusan dari Kementerian Desa, bahkan langsung Ibu Kepala Badan dan bagian epiloger dari Sarapan SD Desa, yaitu Gus Prof Yoyon yang bergerak ke Bojonegoro, ya. Karena di sana yang saat ini siap dan bisa mulai, kalau semuanya sudah oke, bahkan bisa mulai bulan Maret ini untuk mulai masuk. Bojonegoro menyediakan, pemerintah daerah Bojonegoro siap untuk RPL dari yang SMA menuju S1, baik bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, BUMDesma, BPD, pegiat desa, sampai tenaga pendamping profesional. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena sudah seperti istilah dari Pak Sekjen, jaring sudah ditebar ke jauh lebih banyak ketimbang tahun lalu, karena tahun lalu hanya spesifik gitu. Sekarang eselon 1 di Kementerian Desa mendapatkan tugas masing-masing. Ada yang ke Pemda, ada yang ke BUMN, ada yang karena perusahaan-perusahaan swasta menyampaikan ke Gus Halim, jadi ada yang menyampaikan ke sana, ke perusahaan. Ada juga ke lembaga-lembaga filantropi yang memang sudah teruji, misalnya kepada beberapa tenaga pendamping profesional yang turut serta dalam leadership SDGs dan sebagainya. Jadi itu semua minggu ini sudah mulai dimasuki, dan perguruan tinggi, forum perguruan tinggi untuk desa atau Pertides itu juga sudah siap sejak tahun lalu sesuai dengan kebutuhan dari pegiat desa. Paling tidak di Indonesia ada 2 jalur Kemendikbud, Dikti, dan yang kedua jalur Kementerian Agama. Jadi jalur formal yang pendidikan itu sama jalur yang formal yang pendidikan agama. Jadi ini 2 jalur yang ditempuh, dan di dalam Kementerian Desa ada tim ad hoc RPL Desa yang memang bersama perguruan tinggi dan penyandang dana itu untuk beasiswa itu yang menyiapkan dari awal, sejak persiapan untuk konversi SKS sampai nanti setelah lulus, dan sepanjang perjalanan menyiapkan diri sebagai semacam walinya yang mendampingi kalau ada masalah-masalah dari peserta RPL Desa. Jadi kira-kira secara gambaran besarnya seperti itu, Gus. Nanti masih ada perkembangan lebih lanjut tentang rinciannya untuk menjadi yang detail itu yang sudah
sampaikan sebagai lampiran dari surat-surat itu antara lain tahapan-tahapan yang akan diambil, kemudian ya tahapannya yang seperti sudah muncul di ini yang kemudian jadi village summary seperti biasa, summary dari hal ini. Kemudian nanti bagian jenis beasiswanya sesuai dengan yang ada. Sementara baru itu sebentar lagi akan jalan ya. Dan kita yakin seperti biasa tahun 2022 ini memang tahunnya kerja, tapi sekaligus kita yakin kalau untuk yang S2 itu ya tahun depan saja sudah akan panen. Yang S3 dan S1 mungkin di 2024 akhir atau 2025 awal sudah panen kita, panen lulusan gitu ya. Jadi itu hal-hal baru dan dengan tetap bekerja di desa kita masing-masing, di BUMDes kita masing-masing, itu sekaligus manfaat yang terbaca akan muncul ya, peningkatan manajerial dari BUMDes, dari desa kita, kalau kita lembaga di desa, dari Karang Taruna kita, PKK kita, seperti itu. Karena sambil bekerja, sambil merumuskan untuk mengabstraksikan ya, kalau di dalam pemberdayaan itu ada aksi dan ada refleksi ya, jadi sambil refleksi menjadi perkuliahan sambil aksi di lapangan. Jadi itu kombinasi yang dulu menurut Paulo Freire tahun 60-an itu sebagai pendidikan yang membebaskan, artinya yang memberdayakan kalau sekarang. Seperti itu Gus Koco. Dan pagi ini Gus Nasrun itu kemarin siang ya, sore sebetulnya, menyampaikan kepada kami bahwa karena ada tugas dadakan beliau dan yang selama ini bersama-sama beliau berkeliling Nusantara itu berkaitan dengan transformasi UPK XPNPM menjadi BUMDes bersama LKD kecil, Lembaga Keuangan Desa. Jadi kalau kerabat desa memasukkan, mendaftarkan badan hukum ke bumdes.kemendesa.go.id itu setidaknya ada tiga pembagian di dalam sistemnya. Yang satu BUMDesa yang memang seperti itu. Yang kedua adalah BUMDesa bersama atau BUMDesma. Nah, di internal sistem itu BUMDesmanya itu terbagi dua, yaitu BUMDesma yang seperti biasa dan khusus BUMDesma transformasi UPK XPNPM sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 15 tahun 2021. Nah, Gus Nasrun menyampaikan bahwa yang langsung memahami, sudah bergerak dan diajak sebagai rekan diskusi maupun rekan di lapangan oleh Gus Nasrun adalah ini Pak Agus Sudrikamto. Makanya beliau menyampaikan bahwa yang lebih tahu lapangan itu Pak Agus Sudrikamto. Makanya beliau kemarin ketika sekaligus beliau ada tugas. Apa tugasnya sih? Salah satu yang baru selesai tadi malam dan jam 10 langsung ada WA dari Gus Halim viralkan gitu. Itu adalah lampiran dari surat tadi. Kemudian lampirannya itu sentuhan yang dominan antara lain dari Gus Nasrun itu tentang RPL desa. Jadi ya kita menyadari beliau lagi sibuk-sibuknya. Nah, ini Pak Agus nanti kemarin akan menyampaikan rencananya itu bahwa apa yang beliau sudah lakukan dan kemudian yang penting bagi kita bahwa setelah Permen Desa 15 2021 itu mulai dijalankan, mulai terbaca di lapangan apa saja yang menjadi manfaat dan sebaliknya apa saja yang menjadi berbagai hambatan. Dan dari situ
kemudian sudah mulai dipecahkan bersama-sama Pak Agus bersama Gus Nasrun, dan harapan kita beliau membagi kepada kita pengalaman dan pengetahuan selama ini. Dan kalau nanti muncul berbagai pertanyaan di chatroom maupun di YouTube, nanti Gus Koco seperti biasa yang akan menyambungkan kepada Pak Agus, sehingga akan banyak manfaatnya pagi hari ini untuk kita semua. Sejauh yang sampai semalam menyampaikan respon, selain pengurus BUMDes, BUMDesma, juga para OPD di berbagai wilayah dan para kepala desa. Jadi sudah saatnya ini Gus Koco kita mendengar dari Pak Agus pengalaman dan kemudian proses-proses pemecahan masalah di lapangan. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Kita langsung saja, karena ini teman-teman pasti juga sudah mendapatkan sekilas informasinya tentang ada RPL dan yang ditunggu-tunggu sebenarnya beasiswanya. Jadi kalau nanti sudah masuk dalam daftar pemberi beasiswa, mungkin akan menjadi lebih menarik lagi. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Gus Koco. Ketemu lagi. Mas Agus, ini menarik ini, karena rekomendasi dari Gus Nasrul untuk kemudian berbagi cerita ini tentang bagaimana problematika, bagaimana solusi untuk kemudian bertransformasi atau menjadikan DPM, ex-PNPM ini menjadi BUMDesa bersama. Ini karena memang ada yang lain juga yang menarik, walaupun ada yang pro kontra judicial review dan seterusnya. tapi ketika aja kita melihat, ya itulah dinamika yang ada, dan kita pengen mendengar pengalaman best practice-nya lah. Pengalaman baiknya seperti apa, dan kita berharap memang ini benar-benar mampu bertransformasi dan menjadi wujud yang memberi manfaat ke masyarakat dengan baik, dan kemudian akan diduplikasi di tempat-tempat yang lain untuk agenda paling lambat 2 tahun itu bisa mampu terselesaikan dengan baik. Mungkin itu apa yang bisa saya antarkan, dan sepenuhnya waktu ke Mas Agus. Oke, Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, terima kasih Gus, Pak Ivan, Pak Kapus, diberi waktu untuk cerita-cerita. Mungkin ini juga sekaligus kalau orang Jawa bilang setengah sambat juga gitu ya. Dengan Gus Nasrun memang kita sering jalan bareng gitu. Jadi beliau juga bagaimanapun juga guru saya akhirnya, meskipun usianya lebih tua saya gitu ya Gus. Terkait dengan transformasi, mungkin waktu mepet ya, tapi kita langsung to the point saja. Jadi kalau tadi Gus Koco menyampaikan 2 tahun lagi, kalau saya lebih tepat mengatakan 11 bulan lagi nih Gus, waktunya sudah habis gitu ya. Nah, 2 tahun setelah peraturan keluar itu. Iya, jadi sering orang mengatakan ke tempat kita, bilang Pak kita kan masih 2 tahun lagi gitu. Saya bilang ya 2 tahun itu tahun kemarin gitu ya. Kalau sekarang, kemarin ada yang dari Kalimantan Timur datang ke tempat kita cerita, Pak kita kan masih 2 tahun lagi, masih panjang. 2 tahun itu tahun kemarin, kayak gitu. Kalau sekarang kita ngitung tinggal 11 bulan, kayak gitu. Ini yang sering dilupakan, gitu. Dengan dia bulan apapun, dia selalu bilang kurang 2 tahun, kurang 2 tahun. Padahal waktu kita mepet banget, gitu. Makanya kami yang di Jawa Timur dikejar banget. Secara kuantitas, Gus, itu kami ada di Jawa. Kita contoh di Jawa Timur aja dulu terkait dengan transformasi, karena Gus Menteri juga menyatakan Jawa Timur yang paling banter merespon PP 11 gitu, khususnya yang pasal 73.
Hari ini kami sudah lebih dari 215 UPK yang sudah transformasi menjadi BUMDesma secara kuantitas gitu ya. Jadi sudah berhasil harus. Nah, ini kalau berbicara dari jumlah berapa, ini masih sekitar 50%, Gus Koco. Ada 522 UPK di Jawa Timur. Ternyata juga tidak seindah yang dibayangkan dan tidak semudah yang dibayangkan. Tanggal 31 kemarin, kami bersama-sama dengan Pak Ohok juga akhirnya terpaksa juga harus mengumpulkan teman-teman di 5 kabupaten misalnya, di daerah Tapal Kuda, Bondowoso, Situbondo, Jember, Probolinggo, Lumajang. Itu sampai harus dikumpulkan di satu tempat di Bondowoso, briefing khusus oleh Pak Oho. Itu tujuannya hanya satu, sampai ternyata memang informasi terkait dengan penjelasan PP 11, regulasi Permen 3, Permen 15, itu ternyata memang untuk yang di Jawa saja, Pak, itu ternyata belum bisa menyebar sampai detail ke bawah, seperti itu. Nah, itu untuk yang di Jawa. Belum lagi untuk yang di luar Jawa. Hari ini kami kedatangan tamu lagi dari Sumatera Selatan. Ini nanti kami harus cerita mulai dari 0 sampai, nah itu, sampai angka 9 gitu, Pak. Karena mereka benar-benar parah banget gitu, kalau saya boleh mengatakan. Pemahaman mereka masih sangat minim gitu. Nah, ini menjadi problem berat bagi kita, terutama kalau kita kemarin kami sudah jalan di 29 kabupaten. Hari ini di Jawa Timur ada 19 kabupaten yang sudah berhasil kami masuki, dalam arti masuk itu mereka sudah bisa bergerak. Tetapi ada beberapa kabupaten yang ternyata masih song gitu ya Pak. 5 kabupaten di Jawa Timur ini masih benar-benar UPK semua, belum ada BUMDesmanya. Tapi yang 19 kabupaten sudah pada bergerak semua. Nah itu. Nah apa problem sehingga ini sudah bulan ini kita sudah persis 1 tahun dengan PP 11, fokusnya kalau kami ini ada fokus di pasal 73, itu problemnya ternyata memang ada beberapa hal yang memang tidak kita prediksi. Di satu sisi sebetulnya PP 11 ini adalah sesuatu hal yang anugerah luar biasa, kalau saya boleh menyampaikan di forum ini. Kemarin-kemarin selama pengakhiran PNPM, kita selalu menunggu program dari pemerintah, action dari pemerintah, 5 tahun terakhir, mungkin kita hanya berangan-angan, mungkin regulasi yang muncul hanya sebatas sekelas permen gitu aja Pak. Tapi ketika muncul PP ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah ini yang menjadi sebuah sebetulnya anugerah dari kami yang ex-PNPM kalau kita mau jujur mengakui gitu. Cuman karena sudah terlalu lama, 5 tahun ada semacam pembiaran, mohon maaf. Nah akhirnya tidak semudah itu teman-teman untuk diajak untuk mengikuti ini. Ya macam-macam lah. Sampai judicial review dan lain sebagainya itu kan menjadi sebuah dinamika, betul Pak, itu dinamika, tetapi itu juga menjadi penguat kita dalam tanda kutip kan agak bisa seperti itu. Dari 215 yang sudah berjalan di Jawa Timur, kami merangkum beberapa hal yang menjadi titik. Halo, bisa didengar ya Pak? Ya, dari bisa putus. Ya, oke. Ya, sudah ya Pak? Oke. Yeah. Dari beberapa hal terkait dengan perjalanan, kemudian muncul Permen 3 dan 15, beberapa yang menjadi titik krusial kami ini adalah salah satu memang teman-teman belum siap untuk move on gitu. Setelah kami pelajari bersama-sama dengan Gus Nasrun juga, kami melihat dari sisi kami memang ini benar-benar akan terjadi transformasi secara total. Kalau di Permen 15 menyatakan ada 4 aspek yang akan ditransformasikan, memang itulah yang selama ini menjadi beberapa pihak itu terkaget-kaget juga gitu. Jadi luar biasa, revolusi banget gitu kalau kami mengatakan. Dan itu harus dikerjakan secara cepat dan ternyata pelaku ini tidak semuanya siap. Nah seperti itu. Ini yang menjadikan problem di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Nah itu yang pertama.
Yang kedua, secara personal, kelembagaan-kelembagaan ini juga sebetulnya juga tidak semuanya siap juga. Siap dalam arti menerima sebuah sebuah perubahan besar, organisasi, perangkat organisasi yang ada di pasal berapa saya lupa itu menjadi sebuah perubahan yang luar biasa juga, di mana misalnya kalau di PNPM dulu ada sebuah lembaga yang begitu luar biasa dominan, itu namanya BKAD. Nah, tiba-tiba di dalam PP 11 itu tidak ada, kayak gitu. Nah, tidak semua BKAD mau menerima, gitu. Tidak semua mau menerima dengan keberadaan ini. Kalau yang legowo, kita akan mudah, gitu. Tapi yang susah itu adalah ketika mereka merasa saya berjasa loh puluhan tahun di sini, tiba-tiba saya dibuang, gitu. Nah, ini yang menjadi problem juga. Kemudian yang kedua, ini hadirnya kepala desa. Nah, hadirnya kepala desa yang di dalam PNPM kemarin tidak mendapatkan sebuah porsi yang cukup. Nah, hari ini di dalam BUMDesma, beliau adalah masuk di dalam struktur penasehat, dan ini menjadi, kalau kita bahas secara detail, penasehat ini akan menjadi dalam tanda kutip atasannya BUMDesma, kan gitu. Kalau kemarin UPK atasannya adalah BKAD, sekarang menjadi kepala desa. Problemnya adalah ini Gus, rata-rata kepala desa ini tidak mengikuti histori PNPM dari awal. Dan saya wajar, ini karena PNPM kan sudah 20 tahun yang lalu. Kebanyakan kepala desa yang datang sekarang ini adalah lahir mungkin 3-4 tahun yang lalu, kan gitu. Nah, ini banyak yang... Memang PNPM tidak pernah melibatkan kepala desa. Ya, betul. PNPM itu kalau mau jujur melibatkan kepala desa itu hanya setahun sekali pada waktu LPG. Gitu. Saya boleh cerita jujur gini karena saya juga jadi di UPK mulai tahun 2000, Gus. Sehingga saya nggak khawatir saya ngomong gini nggak asal ngawur gitu ya. Saya ngikuti benar. Kepala desa tidak berperan sama sekali waktu itu. Hanya sebagai peserta MAD gitu saja. Nah, sekarang itu kan terbalik total gitu. Nah, problemnya satu, sekarang kepala desa yang paham tentang posisinya, nah sekarang dia memang akan ikut berperan aktif. Yang jadi masalah sekarang banyak kepala desa yang over gitu. Nah, bahasa over ini adalah karena dia merasa penguasa, dia bisa mengatur segalanya. Nah, sampai yang namanya PP, Permen 3 dan 15 kadang-kadang juga ikut ditabrak juga lah, seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi PR kita. Kemudian berikutnya tentang BKAD. Nah, BKAD memang tidak bisa tiba-tiba langsung dihilangkan, tetapi saya selalu mengatakan di dalam Undang-Undang Desa pasal 92 ayat 4 itu kan juga menyatakan untuk kerjasama antar desa itu dibentuk BKAD. Saya selalu mengatakan BKAD tetap harus ada, tetapi tupoksi itu sudah berbeda dengan BKAD-nya PNPM. Saya menyampaikan itu. Ini jalan tengah yang terbaik. Kalau kita langsung mengatakan BKAD putus, BKAD hilang, itu biasanya itu malah menjadi api dalam sekam, gitu Pak. Ini jadi problem. Makanya saya tetap melibatkan kami membuat desain di Jawa Timur, BKAD tetap ada, tapi sekali lagi tupoksinya itu bukan lagi sebagai pengambil kebijakan, bukan lagi sebagai penguasa dalam tanda kutip, tetapi dia adalah fasilitator, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, dan BUMDesma ini adalah salah satu fungsi dia untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa di situ. Nah, dia tidak lagi mengatur terlalu detail karena di situ sudah ada peran jelas di dalam PP, itu adalah perannya sudah tergantikan oleh kepala desa. Jadi nanti salah satu ini menjadi perubahan, peralihan, tetapi ini perlu sekali lagi yang kayaknya agak sedikit terlupakan itu ada di situ kalau menurut saya, karena di mana kepala desa yang diberi peran sedemikian besar, ini ternyata mereka tidak dibekali dengan sesuatu yang cukup. Nah, kalau memang di kecamatan itu mantan-mantan UPK-nya, kemudian BKA, dia masih bisa mengendalikan yang bagus. Tetapi kalau misalnya mayoritas itu sudah rata-rata kepala desanya baru, nah ini menjadi susah seperti itu. Nah, makanya ada beberapa, saya juga harus cerita juga peningkatan kapasitas
atau apalah, nah, untuk kepala desa ini terkait dengan sebagai penasehat, batasan dia ada di mana, kewenangan dia ada di mana, dan apa yang boleh dia kerjakan dan tidak boleh dikerjakan, seperti itu. Nah, sekarang memang contohnya kepala desa ada yang sampai misalnya, mohon maaf saya boleh menyampaikan tapi tidak perlu saya sebutkan wilayahnya. Misalnya ada kepala desa yang menjadi BKD, oke lah, kepada para kepala desa tidak mempercayai mantan-mantan ex-PNPM, kemudian kepala desa akhirnya merangkap menjadi direktur. Nah, ini sesuatu hal yang kami juga terkaget-kaget waktu itu, ada kepala desa yang menjadi direktur. Nah, bahasa sederhananya itu sebagai penasehat, nah, dan sebagai direktur ini kan kepentingannya berbeda. Bagaimana mungkin nanti direktur yang dijabat kepala desa melaporkan kepada dirinya sendiri? Meskipun di dalam PP dan Permen memang tidak ada aturan yang melarang gitu, Pak. Tetapi ini menjadi presiden yang tidak bagus kalau semuanya akhirnya dikawal sendiri oleh mereka. Kemudian teman-teman yang sudah bergerak bertahun-tahun ikut melestarikan, ikut mengamankan, dan dalam tanda kutip, dia tidak ada masalah, kredibilitasnya bagus, hasil kerjanya juga selama ini luar biasa, tiba-tiba hanya karena kepentingan politik desa, itu akhirnya teman-teman ada yang tergeser. Nah, ini menjadi problem yang menjadi kekhawatiran. Nah, kalau saya boleh mengatakan, lebih banyak ini dikhawatirkan oleh teman-teman yang di luar Jawa Timur, yang dimana pendampingan mungkin tidak se-efektif yang di Jawa Timur, karena kalau di Jawa Timur kan sampai PMD provinsi itu aktif sekali, termasuk Bu Gubernur itu aktif sekali untuk membackup ini, tetapi ini ternyata tidak didapatkan teman-teman yang ada di luar Jawa Timur. Kekhawatiran mereka itu luar biasa. Kalau saya mengikuti proses ini, apakah dijamin saya tetap akan ada di dalam jaring itu? Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu. Kemudian berikutnya terkait dengan tetap diperlukan tata aturan yang berkelanjutan, tetapi tidak terlalu mengikat. Saya juga perlu sedikit memberikan pendapat gitu, Pak, terkait dengan beberapa Pemkab. Nah, ini beberapa Pemkab yang membuat sebuah kebijakan yang justru menghambat proses transformasi ini. Artinya proses percepatan transformasi. Di antaranya saya langsung ketemu dengan beberapa Pemkab yang ketika saya harus sosialisasi di beberapa kabupaten, itu mereka mengatakan untuk mempercepat proses di bawah, kami akan menyiapkan perda dan perbuk. Nah, ini, saya selalu terkaget-kaget lagi kalau ada Pemkab yang menyatakan seperti itu. Padahal 3 regulasi ini aja sudah sangat-sangat cukup. Nah, kalau harus menunggu perda itu minimal 1 tahun, nah itu kan sudah lewat 2 tahun yang katanya Gus Koco tadi sampaikan, hanya sekedar nunggu perda selesai. Nah itu, Pak. Nah, kapan kita akan bergerak? Tapi ini memang terjadi di beberapa kabupaten yang menyatakan seperti itu, bahwa mereka akan menyeragamkan. Saya sampaikan, dengan longgarnya PP, Permen 3, apalagi sudah muncul Permen 15, itu sudah sangat membuat kita menjadi, pemerintah memberi sebuah yang sangat longgar, tata aturannya, kearifan lokal boleh dimasukkan di dalam ADART dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya kan sudah sangat lebih dari cukup. Tetapi ketika harus ditambah seperti itu menjadi problem yang luar biasa. Kecuali misalnya seperti yang terjadi di DIY, Jogja. Nah, ini gubernur mengeluarkan sebuah maklumat atau semacam surat keputusan terkait dengan ex-PNPM ini luar biasa bagus kalau yang ini, kalau saya boleh mencermati, karena yang Sultan keluarkan ini adalah surat yang menegaskan semacam rundown atau timeline selama 1 tahun, bulan sekian ini harus review inspektorat, bulan ini harus MAD khusus, bulan ini harus pelaporan, bulan berikutnya sudah harus proses ke Kumham. Nah, ini kalau yang ini bagus gitu. Tetapi kalau masih harus dibuatkan aturan lagi, ini malah intinya menghambat perjalanan teman-teman. Yang kita harapkan mungkin hanya seperti itu sih. Kemudian kelonggaran-kelonggaran tata aturan ini, kemudian terkait dengan UPK, nah ini saya kira masih perlu banyak masukan.
kami memang ada beberapa hal yang ternyata ini real di lapangan, itu memang seharusnya ini memang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus. Yang pertama, satu, kepala desa tadi sudah jelas seperti itu. Untuk lokasi yang bagus, kepala desa support sekali. Misalnya di tempat kami sudah bisa MAD khusus bulan Juli kemarin. Pada saat pandemi justru kami bisa menyegerakan, mengesahkan ADART sehingga kami bisa segera langsung ke Kumham. Tetapi ada beberapa pihak yang sampai sekarang ini beberapa kali MAD itu harus deadlock karena apa? Tarik ulur kepentingan itu belum bisa selesai. Salah satunya yang terpenting itu adalah keinginan desa untuk mendapatkan PAD sebanyak mungkin. Kembali lagi, SDM kepala desa, mohon maaf, karena saya hanya menyampaikan secara umum yang kami alami. Kepala desa dengan SDM-nya yang terbatas, kemudian melihat bahwa aset yang dia hadapi sekarang ini adalah duit yang luar biasa gede, ada 4 miliar, 12 miliar, matanya hijau gitu Pak. Bayangannya, wah kalau cuma segitu aja, kalau ngirim ke saya 100-200 per bulan per desa kan nggak masalah gitu. Padahal ini kan cash flow-nya kan berbeda gitu. Tapi mereka hanya melihat ada duit miliatan itu, sehingga dia bisa mengatakan harusnya hasil pembagian surplus, pembagian PAD itu diserahkan semuanya prosentasenya. Nah, ada problem di sini adalah bagi beberapa tempat yang kemampuan negosiasi UPK itu masih lemah, mereka akhirnya mengikuti kepala desa sehingga pengeluarannya itu menjadi luar biasa besar gitu. Kadang-kadang menjadi tidak masuk akal juga. Itu Pak. Nah, itu yang terpenting sih bagi kita. Teman-teman yang lain untuk yang berikutnya mungkin perlu ini di hari ini aja itu sudah lebih, kalau kami untuk Jawa Timur aja sudah sekitar hampir 50 yang sudah berbadan hukum. Kemarin kami ada data lagi sudah ada 57 yang sekarang ngendon di Kementerian Desa nunggu SK-nya itu sudah ada 57. Ini berarti kan bergeraknya paralel Pak. Ada yang masih UPK, ada yang masih proses, dan ada yang sudah berbadan hukum. Kebutuhan mereka ini sudah sangat berbeda. Ketika UPK berubah jadi Bumdesma, ternyata satu hal lagi yang kita baru sadari juga, Gus, muncul itu adalah terkait dengan masalah laporan keuangan. Laporan keuangan UPK ternyata tidak bisa lagi diterapkan pada proses laporan keuangan Bumdesma. Apalagi ketika Bumdesma ini sudah berkembang dan dia memiliki beberapa kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Nah, ini sudah nggak nyambung sama sekali. Kalau di Jawa Timur kami sudah mendesain laporan keuangan Bumdesma. Nah, tetapi secara umum teman-teman di tempat yang lain belum juga. Nah, ini kami juga akan mendesain ini, akan kami terapkan nanti di tahun depan. Karena ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, yang terakhir mungkin, karena waktunya juga terbatas, yang terakhir ini terkait dengan masalah, karena ini saya lihat banyak teman-teman dari TA, dari pendamping, ke Pak Ivan, juga. Siap, Pak Gus. Mungkin bisa disampaikan ke Gus Koco. Ya, ini terkait dengan, saya akan cerita ngomong apa adanya, mohon tidak tersinggung gitu untuk teman-teman TA. Ini terkait ini yang masih belum paham tentang bukan PP 11-nya, tetapi pasal 73, Permen 3 dan Permen 15 secara utuh gitu Pak. Nah, saya tidak menyalahkan teman-teman, tetapi ini lebih kepada ternyata selama ini yang didampingi ini hanya UPNPM, tapi teman-teman di TA ini masih forum khusus yang membahas tentang ini, gitu Pak. Sehingga mohon maaf di beberapa, saya hanya cerita di Jawa Timur saja, kami sering benturan dengan itu karena pemahamannya yang berbeda. Contoh real aja satu real, saya berani sebutkan namanya, itu malah menyebutkan Pak Agus, kalau saya lihat di pasal 73 untuk mendirikan Bumdesma. Nah ini, artinya apa? Sebetulnya tidak bisa langsung melihat pasal ayat 4-nya secara utuh. Gitu. Nah sehingga kadang-kadang ini malah tersampaikan ke beberapa Bumdesma, nah ini menjadi blunder dengan kita. Padahal dari kementerian, Pak Oho berkali-kali menyampaikan,
desa yang siap mendirikan BUMDesma satu paket dengan kewajiban dia untuk menyetorkan modal. Ini satu paket. Desa yang tidak beserta modal tidak boleh tanda tangan permakades pendirian BUMDesma. Kan ini Pak. Ini yang kami sampaikan, sehingga ini contoh kecil bagi macam ada forum khusus untuk membahas. Halo Pak Agus. Ya, itu saya kira itu Pak. Jadi sehingga nanti bisa sinkron dengan kita. Halo Pak. Mas Agus, yang bagian terakhir terputus-putus ini, saya terima, nggak tahu teman-teman. Jadi ini yang menarik adalah tentang pemahaman. Oh iya. Yang tadi terputus-putus mungkin bisa diulangi lagi karena memang ini diulangi ya. Saya selalu tertarik ketika bicara tentang bagaimana pentingnya satu pemahaman kebijakan yang kemudian teman-teman pendamping ini menerjemahkannya dengan baik dan tidak kemudian malah menambah kekalutan atau kegalauan. jangan sampai kemudian andilau antara dilema dan galau, atau mungkin malah jadi galau tingkat dewa. Silakan Mas Agus, bisa diulangi yang bagian saya ulangi ya. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang belum sarapan, saya juga ini. Oke, jadi begini, hasil yang kami dapatkan dari kami keliling di 29 kabupaten di Jawa Timur, ternyata kami menemukan satu hal yang sangat menarik itu. Salah satunya adalah ternyata teman-teman TA di kabupaten ini belum pernah mendapatkan semacam pendalaman yang langsung dari sumbernya gitu kan. Dikumpulkan dalam satu forum. Jadi mereka tentang khususnya PP 11 pasal 73. Nah, misalnya seperti itu. Bagaimana nanti implementasinya, apalagi ketika digabung dengan Permen 15. Nah, itu. Ini kami sering berbeda pandangan di dalam satu forum. Nah, ini yang kami kadang-kadang harus menjelaskan pelan-pelan. Nah, padahal harapan kami mempunyai keterbatasan di forum. Kami punya forum komunikasi BUMDesma Jawa Timur, Pak. Nah, kami punya keterbatasan untuk keliling satu Jawa Timur yang jumlahnya 29 kabupaten. Nah, kami berharap nanti teman-teman TA ini bisa ikut membackup kami karena kami tidak mungkin mengcover semuanya gitu. Cuman ada beberapa hal yang ternyata perbedaan-perbedaan pandangan ini yang kadang-kadang, mohon maaf saya jujur sampaikan, ini cukup mengganggu kami untuk menyamakan persepsi kami. Saya bisa membayangkan di Jawa Timur yang katakan sudah sedemikian solidnya masih ada problem, nah apalagi nanti untuk yang di luar Jawa. Contohnya tadi itu satu yang Gus Koco, mungkin 1 menit aja. Ini terkait dengan misalnya dana penyertaan. Masih ada TA itu yang mengatakan tidak perlu ada dana penyertaan untuk pendirian BUMDesma ex-PNPM. Nah, ini kan menjadi blunder untuk kami. Ya. Karena kalau bahasa kembalikan itu berasal dari desa pendiri dan masyarakat desa. Itu hal yang sudah saklek jelas bahwa mendirikan BUMDesma harus berasal dari desa pendiri dan dari kalau yang ayat 4 itu berkaitan bukan dengan tidak perlu mendapatkan dana penyertaan, tetapi lebih kepada jumlah rupiah dana penyertaan desa untuk ex-PNPM itu tidak mengacu kepada pasal 39. Nah gitu. Jadi tidak harus mayoritas. Saya kira itu. Kalau harus membahas semuanya, Gus, ini kan waktunya kayaknya hanya sampai jam 7 habis nanti. Jadi mungkin saya ini aja, kalau ada pertanyaan bisa. Oke, siap. Oke, ini kita belum berbicara tentang tata cara proses pendirian. Itu nanti malah lama lagi ya. Nanti mungkin kapan-kapan. Ini secara umum dulu, Gus. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan ke Gus Koco. Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya berusaha menangkap kegalauan lapangan karena kebetulan kalau PNPM saya termasuk yang ikut mencermati dan ikut bicara bahwa pada saat sebelum undang-undang desa saya salah satu organisasi
komunitas desa yang mempertanyakan komitmen pemerintah ketika kemudian PMPM ini sepertinya meninggalkan pemerintah desa. Dan dugaan saya terjawab ketika saya ketemu dengan yang memberikan gagasan PMPM, jawabannya sangat tegas, ya memang benar. Artinya ada dalam tanda petik ketidakpercayaan, sehingga kemudian harus ada PMPM. Jadi teman-teman, saya menyampaikan ini karena memang ada data dan fakta yang memang agenda PMPM ini lebih pada pengen langsung percepatan pemberdayaan masyarakat, tidak kemudian disibukkan dengan urusan-urusan teman-teman desa yang kadang-kadang di beberapa program sebelumnya itu cukup menghambat atau tidak bisa mendukung percepatan pemberdayaan masyarakat desa. Ini kira-kira yang saya tangkap, jadi sangat dipahami. Nah, yang kemudian menjadi catatan saya sebenarnya ini adalah bagaimana komitmen antara pengelola yang sekarang dengan pemerintah desa. Ini yang kemudian harus sama-sama merasa ini adalah milik bersama yang kemudian harus sama-sama dikuatkan. Jadi jangan kemudian sama-sama over, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik kan gitu, kata Bang Haji Romai kan gitu. Jadi yang pengelola merasa paling berjasa, yang kepala desa merasa secara aturan sekarang saya punya kuasa. Nah ini betul. Kalau dipertemukan ini nggak akan ada selesainya. Jadi edukasi untuk teman-teman pengelola dan kepala desa ini menjadi tanggung jawab Kementerian Desa mungkin hari ini karena memang yang masuk di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi autokritik untuk kita bersama. Ternyata belum cukup teman-teman kementerian memberikan penguatan kepada tenaga ahli atau tenaga pendamping profesional tentang kebijakan-kebijakan, sehingga bahasanya yang terjadi seperti yang tadi Mas Agus sampaikan, kadang-kadang jadi tidak match ini. Kok malah jadi beda pendapat antara teman-teman yang memahami aturan itu dengan tenaga ahli yang itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Desa. Nah, satu bahasa pemahaman peraturan perundangan ini sepertinya jadi tantangan untuk Kementerian Desa. Ternyata masih belum cukup juga memberikan penguatan atau pembekalan kepada teman-teman pendamping profesional. Semoga TV Desa bisa mengambil bagian peran kecil ini untuk kita mungkin Mas Agus kalau berkenan dengan semangat untuk mensukseskan program ini, kita bisa saja membuat satu forum mungkin mingguan atau forum konsultasi bagaimana transformasi. Jadi di situ bisa disampaikan framingnya harus seperti apa, teman-teman TA ini harus memahaminya bagaimana dan seterusnya. Karena menurut saya menarik ini Mas Agus yang tadi disampaikan, kalau di level TA saja masih kemudian tidak dalam satu frame tentang bagaimana pembentukan badan usaha milik desa bersama, itu harus ada penyertaan. Penyertaan dari desa-desa yang ada, ini menjadi satu catatan yang menarik menurut saya, karena transformasi menjadi bumdesma itu suka atau tidak suka, maka kemudian ada badan usaha milik desa bersama. Nah, bersamanya itu desa mana saja. Kemudian pertanyaannya, kamu penyertaannya di mana? Karena kalau kemudian diasumsikan bahwa dana yang ada di PMPM itu dianggap sebagai penyertaan desa, desa tidak pernah menyertakan di situ kan, kira-kira seperti itu, karena dana yang dikelola itu belum pernah ada bagian dari penyertaan desa. Jadi mungkin ini bagian menarik Mas Agus menurut saya yang menjadi tantangan berikutnya. Semoga Pak Hoho nanti berkenan juga untuk kemudian mengagendakan program ini, karena memang kita juga pernah menawarkan ke Pak Hoho untuk ayo Pak, kita coba bikin forum yang itu spesifik kita bicara BUMDes. Karena apa? Karena menurut saya
media-media seperti ini atau forum-forum seperti inilah yang bisa mempercepat proses. Artinya kalau Mas Agus tadi sampaikan bagaimana Mas Agus yang 29 kabupaten aja kemudian dengan dukungan maksimal dari pemerintah provinsi aja masih tergopoh-gopoh gitu kan. Apalagi yang kemudian 412 kabupaten yang harus ditangani oleh teman-teman dari Kementerian Desa. Jadi saya pikir itu catatan menarik nih Mas Agus pagi hari ini. Kita kalau bahasanya Gus Ivan pertama kali kita membuat sarapan SDGs ini salah satunya adalah belanja masalah. Nah, ini kita dapat belanjaan permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, semoga nanti kita bisa ada satu forum-forum yang presentatif untuk percepatan ini. Jadi overconfident atau merasa paling berjasa teman-teman pengelola, egonya perlu diturunkan. Pemahaman berlebihan tentang kekuasaan atau kuasa kepala desa juga perlu diberikan pemahaman sehingga kemudian bisa ketemu titik tengahnya. Karena ibarat kata kita pacaran kemudian pengen berumah tangga, kalau masing-masing egonya ditinggikan, maka ya insya Allah kalau toh dipaksakan berumah tangga pasti akan bubar di tengah jalan kan gitu. Tapi kalau kemudian sama-sama kemudian menyadari, oh ini kekurangan saya, oh ini kekurangan saya, kelebihan dia, maka ketika lebih banyak melihat ada hal-hal yang kurang dari kita, melihat lebih dari pihak lain, maka titik temunya akan jadi lebih gampang. Ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya mungkin tidak akan selesai kita diskusikan, tapi di kesempatan kali ini mungkin secara pribadi karena akan menjadi lebih cepat untuk TV Desa ikut berpartisipasi. Secara pribadi, Mas Agus, apakah Mas Agus berkenan ketika mungkin kami dari TV Desa membuat satu program untuk kemudian kongko bareng BUMDes bersama, kongko bareng transformasi BUMDes XPNPM menjadi BUMDes bersama, untuk kita agendakan forum itu sehingga menjadi tempat untuk kita belajar bersama. Setidaknya mungkin bisa saja itu kan Jawa Timur kan gubernurnya mendukung, dinasnya mendukung, kita nggak seperti itu dan seterusnya. Artinya kalau digelar dalam satu ruang kongko bersama, saya pikir akan menjadi Jawa Timur bisa, berarti kami mestinya bisa, bukan kemudian itu Jawa Timur bisa karena ini, kalau kita nggak bisa karena ini. Jadi bukan karena nggak bisanya karena apa, tapi lebih pada kok dia bisa, kenapa kita enggak. Kira-kira apakah ini pinangan ini? Apakah Mas Agus berkenan? Apakah Mas Agus berkenan kalau saya dan TV Desa membuat agenda forum yang kemudian di situ menjadi tempat untuk sareh-sarehan lah, saling ngudoroso dan seterusnya. Maka Mas Agus, sebelum ini nggak terasa udah sampai hampir 5 menit kayaknya, ya Pak. Ya Gus Koco, ya Gus Ivan izin. Prinsipnya saya malah semakin terima kasih gitu Gus. Ketika semakin banyak forum seperti itu, semakin memudahkan kami, membantu kami, karena kalau saya sebenarnya tidak berbicara untuk Jawa Timur saja Gus. Tetapi kalau hanya untuk Jawa Timur saja, kami sebenarnya itu tadi sudah kita sampaikan sudah lebih dari 215 BUMDesma. Ini pagi ini sudah ada laporan lagi, ada badan hukum yang sudah terbit lagi, berarti sudah lebih dari 215. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya belum 50% di Jawa Timur. Nah, itu berat banget bagi kami untuk melaksanakan. Nah, dengan semakin banyak forum-forum yang Gus Koco tadi sampaikan, itu saya malah terima kasih, karena nanti akan mempercepat proses ini di bawah. Tidak harus kami yang datang sendiri seperti itu. Sekaligus mungkin saya juga perlu nyampaikan kepada Gus Koco bahwa oke lah, ini kami siap untuk apa yang tadi jenengan sampaikan, siap hadir. Tapi saya juga perlu menyampaikan bahwa
pergerakan BUMDesma yang berasal dari UPK ini sebetulnya di Indonesia sudah luar biasa. Cuman kadang-kadang mereka tidak ingin terekspos secara vulgar gitu. Contoh di Jawa Tengah, kita tahu bersama Jawa Tengah seperti apa. Tetapi sekarang katakan Magelang. Magelang itu dipimpin langsung oleh asisten satu, itu Pak Camatnya dibawa semua ke Malang, Gus, waktu itu, Gus. Kemudian sekarang secara bertahap, tidak rame-rame, tapi per kecamatan datang ke tempat kita untuk sinau bareng gitu. Ini mereka tidak ingin diekspos keluar, tapi mereka ingin langsung personal, masing-masing personal datang. Sampai yang Rembang ini, karena kesulitan, nah ini, sekali lagi kesulitan pendampingan di Rembang itu, kami sampai nyun sewu, katakan semacam intervensi. Jadi mereka persiapan untuk mendaftarkan badan hukum itu tidak tahu harus belajar dan minta pendampingan kepada siapa. Nah, kami punya kepentingan Jawa Tengah harus ada yang bisa berjalan. Akhirnya izin Gus langsung yang di Jawa Tengah sampai kepada program kerjanya itu kami yang mengerjakan. Karena mereka nggak bisa ngerjakan. Itu kami sampai harus seperti itu. Termasuk yang hari ini datang ini rombongan dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Banyak yang dari luar Jawa, tapi tidak ingin diekspos dulu. Tapi hari ini saya harus menyampaikan, ini untuk menyampaikan bahwa pergerakan ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi di beberapa tempat. Kemarin, satu hari yang lalu, itu dari Kalimantan Timur, ini Kabupaten Pasir, IKN, daerah IKN. Mereka kemarin datang, satu rombongan ke tempat kita, 2 kali sudah 2 kali rombongan. Itu kemarin datang, itu sama, mereka juga ingin belajar, ternyata keinginan mereka luar biasa, dan itu mereka juga didampingi oleh dinasnya. Kembali, nah ini saya harus sampaikan jujur apa adanya, mereka kesulitan mendapatkan narsum yang benar-benar bisa mengerti mereka, bisa memahami mereka, dan bisa mengerti bagaimana mensinkronkan regulasi ini dengan situasi yang ada. Dia tidak menginginkan ada orang datang tapi hanya membawa 3 buku, PP 11, Permen 3, Permen 15. Suka nggak suka, ini kerjakan. Nah, itu yang mereka nggak ingin gitu. Karena 5 tahun kita harus paham, Gus Koco ini sangat paham sekali, ternyata 5 tahun kami ditinggalkan, dalam tanda kutip seperti itu, ini untuk kita move on lagi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Itu, Gus. Jadi kira-kira itu masih banyak yang harus kita diskusikan. Saya terima kasih sekali dikasih waktu, dan kalau ada waktu lagi kita siap untuk bergabung. Terima kasih, Gus Koco. Gus Ivan, luar biasa. Oke, matur. Mas Agus, ini mungkin kayaknya kita perlu lanjutkan obrolan di offline-nya, kemudian kita siapkan tematik berapa episode yang kita siapkan sehingga teman-teman bisa mengikuti tahapan-tahapan atau prosesnya seperti apa, karena kalau tidak memahami akarnya, kemudian hanya langsung lihat daunnya, itu bisa jadi bermasalah, karena kita harus memahami akarnya, memahami bentuk batangnya, memahami bentuk tangkainya, baru kemudian kita bicara daun dan bunganya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Agus. Oke, terima kasih. Gus Ivan, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ini luar biasa ternyata semangat dari teman-teman untuk bertransformasi, ternyata juga secara tidak langsung kita temukan pengasuhnya ternyata belum cukup siap. Jadi semangat anaknya belajar cukup tinggi, tetapi ternyata pengasuhnya ini belum cukup punya ilmu untuk kemudian memberikan pembelajaran dan seterusnya. Ini mungkin salah satunya, tetapi saya yakin ini lebih pada transformasi informasinya dan seterusnya mungkin agak lambat, atau bisa jadi di tempat-tempat itu banyak teman-teman TA yang tidak pernah ikut sarapan, jadi kurang memahami bagaimana berproses dan seterusnya. Maka Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Kayaknya nggak usah banyak cincong ini Pak Agus. Saya nanti langsung ikut ke Malang, nanti kita langsung rumuskan baik itu untuk tenaga pendamping profesional supaya bisa mendampingi, maupun kepada
para pengurus UPK, XPNPM supaya lebih mudah. Dan nggak usah itu juga, nanti kita kalau memang ada daerah kita perlu datang ini Pak Agus, ya kita ke sana saja kan, sambil ada TV Desa nanti yang juga menyiarkan secara online maupun ada yang offline begitu Pak Agus. Saya setuju dengan Pak Agus itu. Waktu kita tinggal 11 bulan, jadi tidak ada cara yang bagus. Ya, tidak ada cara yang lebih bagus selain mempercepat, ya, karena waktunya tinggal 11 bulan. Dan kita pasti klop ini, Pak Agus itu Agusnya di depan, saya kan Ivanovic Agusta, juga ada Agus di belakang, ada Agus Koco ya, tidak ada A-nya tapi ada Agusnya, jadi akan cocok ini Pak Agus. Nah, ini juga mengingatkan kembali kita ini Gus Koco, bahwa saya masih ingat itu hari-hari pertama ketika mulai diundang oleh Gus Halim. Waktu itu beliau masih lebih suka berkantor di yang dulu namanya PDT di Abdul Muiz gitu. Pak Samsul Widodo dalam salah satu rapat pimpinan, saya seperti biasa di posisi sebagai asrot dan kemudian notulis gitu. Pak Samsul Widodo ya peserta rapat ditanya oleh Gus Halim, ya, kenapa sih tidak langsung ada Permendes untuk PK? Jawaban dari berbagai eselon 1, ya kami sudah siapkan Pak, sudah ini sudah itu, draftnya sudah ada, sudah. Kemudian Pak Samsul Widodo menyampaikan waktu itu, ya, sebetulnya ini itu untuk orang miskin Gus. Langsung Gus Halim menyampaikan, nah, kalau gitu saya tanda tangan sekarang. Nah, kemudian setelah beliau langsung begitu, ternyata draft itu oleh tim itu dianggap, wah kalau gitu kalau harus tanda tangan sekarang kami cek lagi ya gitu. Jadi kita bisa punya bayangan bahwa begitu ada peluang itu Gus Halim langsung tanda tangan. Dan salah satu saya juga masih ingat di hari terakhir pun pembahasan draft PP 11 pasal yang tentang transformasi itu sempat ada dua sudut pandang. Kita sebut saja program-program pemerintah kemudian menjadi BUMDesma. Terus yang satu lagi sudut pandangnya langsung saja UPK XPNPM menjadi BUMDesma. Dengan alasan itu yang diminta sebetulnya dari RPJMN 2015-2019 gitu. Dan kemudian keputusan akhir Gus Halim, untuk orang desa, untuk orang miskin harus ditegaskan UPK XPNPM bertransformasi menjadi BUMDesma. Kira-kira di balik kebijakan-kebijakan itu sebetulnya seperti itu. Jadi mungkin seperti yang Pak Agus sampaikan, mungkin tidak banyak publikasi, lebih diam-diam, tapi di Gus Halim ini keputusan-keputusan yang berani seperti itu diambil sebetulnya. Itu momentum juga untuk kita semua. Kalau ingin transformasi kan bagaimanapun di samping butuh strategi, butuh keberanian gitu. Karena ini perubahan yang sangat mendasar. Begitu Gus Koco, Pak Agus, kita langsung tidak lanjuti. Jangan sampai waktu 11 bulan habis ini, ya. Saya manggilnya Pak Agus karena nggak enak kalau Gus Agus kan kira nanti kan, ada hormati. Ya, tapi langsung nanti kita tindak lanjuti. Kalau tidak bisa minggu ini karena besok ada itu, maka minggu depan langsung kita tindak lanjuti bersama Gus Nasrun juga, dan Pak Hoho, Pak Nugroho, biar langsung lancar semua ini, Gus. Terima kasih ini sudah bisa belanja masalah dan minggu depan mulai belanja penyelesaian. Oke, terima kasih. Ini karena ketemunya Agus ini persaudaraan Agus sedunia. Jadi Gus Kamto ini manggilnya kalau Agus Kamto itu Gus Kamto. Jadi Agus Sudir Kamto itu panggilannya Gus Kamto. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi kita berharap akan segera kita bisa melakukan
eksekusi program untuk percepatan. Jadi mungkin bagaimana percepatan proses, karena yang tadi disampaikan oleh Gus Kamto tadi luar biasa, memang harus ada yang kerja paralel. Ada yang bisa kerja serial, tapi ada yang bisa dilakukan secara paralel. Ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan rumuskan bersama-sama sebelum kemudian kita menggelar forumnya, sehingga pada saat forum itu kemudian akan paham bahwa kalau kesulitan saya di mana-mana, maka ikut di forum yang mana, sehingga kesulitan saya di registrasi BUMDesma, oh ya berarti Anda ngikutinya yang serial yang ini. Oh, kesulitan saya bagaimana memberikan pemahaman, oh berarti serial yang ini. Oh, kesulitan saya tentang bagaimana pelaporan, karena 5 tahun ini tidak menjadi satu proses tanpa induk dan seterusnya, tanpa pembimbing dan seterusnya, maka ada permasalahan di pengelolaan yang harus diselesaikan dan seterusnya. Terima kasih kerabat desa sudah bergabung di sarapan SDGs desa pagi hari ini, sesuatu yang luar biasa dan sangat mungkin teman-teman yang mungkin kesulitan untuk bagaimana berproses dan seterusnya, maka akan ada mentor-mentor atau pendamping-pendamping berproses, bertransformasi, dan mentor-mentor itu adalah teman-teman pendamping TA mungkin yang kemudian sudah cukup memahami betul trik dan tipsnya untuk menyelesaikan secara cepat. Karena kalau kita tidak lakukan dengan cara-cara yang khusus, maka 11 bulan ini tidak terasa, tahu-tahu tinggal 1 bulan. Oke, terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih Gus Kamto, Gus Ivan sudah bergabung, dan kita akan ketemu lagi serial khusus untuk transformasi XPNPM menjadi BUMDes bersama. Di episode yang akan datang kita akan persiapkan teman-teman secara khusus, mungkin TA bisa mempersiapkan diri untuk tidak alergi menyaksikan edukasi melalui TV Desa, karena apapun komitmen kita adalah bersama-sama memuliakan desa-desa Indonesia. Mengutamakan desa itu menjadi semangat yang kita bawa dalam agenda program di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulupis kontrol baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di-mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau.
kerjasama yang menguntungkan, takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.